saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan di akhirat kelak kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit sesungguhnya sudah lama kita rasakan saat ini, sebabnya tidak lain karena kita telah lama berpaling dari Al-Quran, padahal negeri kita kaya raya dengan segala bentuk sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun semua itu seolah tidak mendatangkan berkah, malah mendatangkan musibah. Sebabnya pengelolaan kekayaan alam negeri ini tidak mengikuti petunjuk dan aturan Al-Quran. Misalnya, telah jelas telah melarang penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang. Kaina yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya beredar menumpuk pada segelintir orang-orang kaya saja di antara kalian. Faktanya hari ini yang terjadi sebaliknya. Sebagian besar kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir oligarki. Kekayaan seperti migas, minyak dan gas, tambang, emas, perak, nikel, batu bara dan lain-lainnya. Bahkan hutan sebagian besar dikuasai oleh oligarki. Padahal semua itu dalam pandangan Islam adalah milik umum yang haram dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Semua kekayaan milik umum wajib dikelola oleh negara dan hasilnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Demikianlah jika manusia mengikuti kehendak hawa nafsu, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan kesengsaraan. Ini karena hawa nafsu memang mengantarkan pada kerusakan dan kegelapan. Sebaliknya, wahyu Al-Quran mengantarkan pada kebaikan dan keberkahan. Al-Quran menjadi cahaya penerang. Tentu jika Al-Quran diamalkan di keseluruhan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qad ja'akum minallahi nuran wa kitabum mubin." Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nurun wa kitabum mubin, dalam ujung ayat di atas ini yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa cahaya, dan Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan segala urusan agama dan dunia serta menerangkan segala hal yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesempurnaan manusia di dunia. Dengan demikian, tak hanya terbatas di dunia, Al-Quran akan menjadi sumber kebahagiaan manusia di akhirat. Al-Quran bahkan memberikan syafaat pertolongan kepada para sahabatnya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya pada hari kiamat. Siapa yang disebut sahabat Al-Quran yang akan diberi syafaat oleh Al-Quran? Tidak lain orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, menyibukkan diri akrab dengan Al-Quran, serta berpegang teguh pada perintah dan larangan Al-Quran. Negara wajib menerapkan Al-Quran. Al-Quran tak hanya wajib menjadi pedoman bagi setiap individu dan masyarakat Muslim, Al-Quran pun wajib menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Ini karena Al-Quran adalah mukjizat paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Ayat ini merupakan bentuk celaan kepada manusia yang keras hatinya dan tidak terpengaruh perasaannya oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja
pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, seharusnya manusia lebih tunduk dan patuh pada Al-Quran. Al-Quran tentu tak cukup sebatas dibaca saja. Al-Quran tentu tak cukup sebatas dibaca dan dihafal, lebih dari itu seluruh kandungan Al-Quran wajib dipahami dan diamalkan dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. Sebabnya selain berdimensi individu, hukum-hukum Al-Quran juga berdimensi sosial dan kenegaraan. Contoh, Al-Quran mewajibkan setiap individu muslim untuk berpuasa. Dengan perintahnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Al-Quran pun memerintahkan kepada penguasa muslim, kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas, balasan yang setimpal dalam kasus pembunuhan. Hukum qisas ini juga hukum hudud dan hukum-hukum lainnya jelas wajib diterapkan oleh negara. Demikian pula perintah Al-Quran kepada kaum muslim, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang jihad. Faktanya, kewajiban berpuasa Ramadan memang diamalkan oleh individu-individu muslim. Namun anehnya kewajiban menegakkan hukum qisas, hudud dan hukum-hukum lain, juga kewajiban jihad fisabilillah, saat ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin dan para pemimpinnya. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran sama-sama menggunakan kata kutiba yang bermakna furida, telah diwajibkan. Karena itu sepantasnya individu, masyarakat dan pemimpin negara wajib meneladani kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang telah dengan sempurna menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara kafah. Ini karena Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan bahwa seorang muslim wajib masuk Islam secara kafah. Sayangnya saat ini meskipun di negeri ini ada puluhan ribu pesantren dengan jutaan santrinya, ribuan ulama, ribuan perguruan tinggi Islam, dan ribuan penghafal Al-Quran, faktanya Al-Quran tidak dijadikan sebagai sumber perundang-undangan negara di negeri ini. Justru ideologi kapitalisme sekuler dari kaum kafir baratlah yang dijadikan sumber perundang-undangan negara. Yang lebih ironis, banyak orang muslim yang menolak bahkan memusuhi syariah Islam sekaligus menuduh para pejuangnya sebagai kaum radikal. Padahal berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan agar manusia tidak boleh berhukum pada selain Al-Quran, karena itu berarti berhukum pada hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada hukumnya. Apalagi sudah jelas akibat mengabaikan Al-Quran dan hukum-hukumnya, negeri ini menjadi gelap. Lihatlah, berbagai bentuk kemungkaran, kebatilan merajalela di negeri ini, seperti korupsi triliunan rupiah oleh pejabat rakus, maraknya judi online, perampasan tanah rakyat oleh oligarki serakah, bencana alam yang bertubi-tubi akibat rusaknya lingkungan, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, penipuan dan kebohongan oleh para petinggi negeri, bunuh diri dan pembunuhan serta perampokan sumber daya milik rakyat oleh kaum kapitalis. Semua kerusakan ini persis seperti yang digambarkan Al-Quran. Berdasarkan fakta ini jelas negara wajib menerapkan Al-Quran secara kafah. Ini bukan hanya keniscayaan, tetapi juga kebutuhan mendesak bagi bangsa dan negeri ini. Alhasil, sudah seharusnya bulan Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran secara keseluruhan,
baik oleh individu, masyarakat maupun negara. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala Rasul, ya Rabbi inni qaumi takhastu wa hazal Qur'an mahjura. Rasul telah berkata, Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang disampaikan. Nah, apa Kak? Dah. Ah, ah. Jadi ya dari segi apa namanya, kita kan di dalam hal-hal yang sudah dibacakan tadi itu kan Al-Qur'an kan sebagai pedoman hidup pribadi, masyarakat dan negara. Kemudian memang di dalam kehidupan kita ini kan ada juga sebagian uh, apa namanya yang tak beriman kepada Al-Qur'an, sehingga uh, memiliki alasan tersendiri untuk tidak mengikut Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu kan diturunkan untuk seluruh manusia. Tapi kita tidak bisa memaksa. Tapi jika kita gunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam bernegara, bagaimana penerapannya dan metodenya seperti itu? Apakah akan nanti memunculkan penolakan yang baru atau bagaimana? Sebenarnya Al-Qur'an itu menerima apa ya? Walaupun dalam perbedaan keyakinan gitu ya kan, tapi tetap menunjukkan sisi kesempurnaannya sebagai pedoman hidup seluruh manusia gitu. Bagaimana? Oke, baik. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Mas, jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kan jadi lucu jadinya. Maksudnya bagaimana? Ya, baik. Saya akan coba menjawab karena memang minim sekali pengetahuan saya tentang hal ini. Tetapi dari awal Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW merupakan sentral daripada gambaran kesempurnaan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hidup manusia itu secara baik dalam secara pribadi, masyarakat maupun dalam bernegara. Kenapa? Karena sebagaimana kita lihat sendiri, Al-Quran itu merupakan gambaran kehidupan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tersebut selalu mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, tidak, tetapi Al-Quran merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad mengikutinya. Jadi seperti itu. Nah, kita melihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau menerapkan Al-Quran. Tentu saja Al-Quran kan sudah otomatis tuh dalam dalam kehidupan Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad SAW itu melakukan sesuatu yang di luar Al-Quran gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, oke. Nah, karena kita sudah yakin nih Al-Quran itu dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan kita ketahui bahasanya Nabi Muhammad SAW itu dia punya kehidupan individu sebagai masyarakat dan juga sebagai pemimpin dalam sebuah negara pada masanya. Nah, di dalam beliau memimpin sebuah negara, bermasyarakat dan sebagai individu,
kita melihat sedikit bahkan hampir kita tidak menemukan kekurangan beliau gitu ya. Kekurangan beliau artinya banyak orang-orang di sekitarnya menemukan kebahagiaan itu tersendiri, bahkan pembantunya gitu kan, atau orang-orang yang berada di sekitarnya, sebut saja misalnya Abu Hurairah dan beberapa sahabat lainnya yang senantiasa berada eh, di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Tak ada konflik gitu. Nah, begitu juga beliau dalam memimpin sebuah negara, dan kita lihat bagaimana beliau memimpin sebuah negara begitu kecilnya kecurangan dan ketidakadilan atau merendahkan masyarakat miskin. Bahkan seorang pemimpin saat beliau memimpin pun apa ya, kita melihat kan ada sejarah orang yang buta yang beliau kasih makan. Jadi bayangkan seorang pemimpin saja begitu memperhatikan masyarakat yang kecil. Nah, jadi alasan ini sebenarnya sudah cukup menjadi alasan lagi bagi kita. Mungkin masih banyak alasan yang lain kenapa Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah cukup dijadikan sebagai landasan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Jadi seperti itu. Kira-kira jawaban sementara seperti itu. Jika masih kurang mungkin bisa ditambahkan dengan keterangan-keterangan, karena memang untuk menjawab ini, untuk jawaban sempurna tuh ya panjang gitu ya. Memang tak memberatkan yang panjang, tetapi jawabannya sedikit itu sebenarnya dah cukup untuk menjadi gambaran harus kenapa ke Al-Quran itu diterapkan. Kok bisa kok Al-Quran tuh mestinya diterima Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Jadi alasannya sedikit yang disampaikan, tapi sebenarnya kalau kita mengungkapkan banyak alasan lain yang mendukung Al-Quran itu sebenarnya sangat pas dan cocok sekali ketika digunakan sebagai pedoman hidup, baik bernegara, bermasyarakat maupun individu. Jadi seperti itu jawabannya sementara. Ya, Masya Allah, ahsan tabarakallah. Ahsan tabarakallah atas jawabannya. Ya, jadi memang kan gini ya, tadi kalau mungkin berkaitan dengan nambahkan sedikit aja berarti ya. Nanti kan insya Allah kan alhamdulillah kan kita kan udah memahami lah gitu ya, bagaimana nanti bagaimana Islam itu dia mengakui keberagaman gitu ya. Dan dia juga memfasilitasi keberagaman itu. Walaupun tadi ada banyak perbedaan. Jadi kan Al-Quran sendiri kan juga mengakui terkait keberagaman itu kan, bahwa Allah menciptakan kita ini kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Dan kita itu kan dita'arufu gitu ya, untuk kita saling kenal mengenal. Artinya kan Islam mengakui keberagaman. Dan juga kan di dalam Al-Quran sendiri kan juga ya memang diakui bahwa ada orang muslim, ya ada orang kafir, ya kan. Makanya ada bahkan khusus surat tersendiri tentang orang-orang kafir, ada namanya soal kafirun, ya kan. Jadi kan artinya kan berarti Islam mengakui itu bahwa ada namanya nanti orang muslim dan ada namanya orang kafir. Bahkan di dalam ketika Islam tegak gitu ya, Islam menjadi sebuah Islam direpresentasikan oleh satu daulah ataupun negara, itu juga ya sama akan ada di dalam itu ya ada orang kafir dan ada orang muslim. Nah, gitu. Tentu ketika daulah Islam tegak bukan berarti semuanya muslim isinya gitu ya, enggak juga. Dan itu juga pernah terjadi pada masa Rasul itu kan begitu juga. Di daulah Islam pertama di Madinah itu kan di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Di Madinah itu kan masih ada ahlu kitab gitu. Atau mungkin bahkan ada yang mungkin masih ada yang menyembah berhala ya di Madinah tuh ya. Arab penyembah berhala gitu masih ada. Artinya di dalam daulah Islam itu tetap saja ada muslim, ada orang kafir. Tapi
bagaimana ya Islam itu ya ketika dia yang diterapkan gitu ya, tapi dia mampu menaungi semuanya atau mampu terjadi harmonisasi gitu ya di tengah-tengah masyarakat walaupun terjadi perbedaan tadi. Maka disitulah peran Islam mengatur tentang interaksi tadi itu. Nah, maka Rasulullah mencontohkan gitu ya kepada kita bahwa ada namanya kafir zimmi gitu ya. Kafir zimmi, orang kafir yang hidup di dalam daulah itu kan walaupun mereka kafir tapi nggak boleh juga sembarangan disakiti. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda bahwa barang siapa yang menyakiti ahli zimmah sama seperti menyakitiku, kata Rasulullah. Ada ahli zimmah itu orang kafir itu, jadi walaupun dia orang kafir kan tetap saja kaum muslim itu nggak boleh semena-mena sama mereka. Mentang-mentang dia kafir bunuh aja lah kayak gitu kan nggak boleh juga gitu. Jadi nyawa mereka tuh bahkan mereka menjalankan agama keyakinannya pun di dalam daulah itu kan juga dijamin. Dan juga mereka tidak ada paksaan untuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan memeluk agama. Artinya mereka tuh juga dijamin nanti kan kewajiban itu kan ada hak dan kewajiban ya. Nah, ada itu hak-hak mereka mendapatkan jaminan mereka dalam menjalankan agamanya gitu ya. Mereka tidak diganggu, tapi kan ada kewajiban mereka itu kan ya bayar jizyah gitu. Kalau kaum muslimin kan ada kewajibannya juga. Kewajiban kaum muslimin kan bayar zakat kan. Dan mereka bayar jizyah. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa begitulah Islam itu dia mengakui adanya keberagaman dan dia dan ada diskriminasi dalam hal sebenarnya intinya kan gini, manusia itu apa sih yang paling diinginkannya gitu ya. Itu kan yang diinginkan manusia itu kan ketika mereka itu terpenuhi kebutuhan dia. Kebutuhannya apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, itu kan hak dasar masyarakat. Hak dasar manusia lah ya. Terpenuhi sandang, pangan, papannya dan kebutuhan perut dan di bawah perutnya kan apa gitu. Maka daulah Islam itu menjamin terpenuhi dia melalui mekanisme sistem ekonomi Islam kan itu tadi yang salah satunya yang adik bacakan tadi itu kan bahwa dalam Islam tuh nggak boleh terjadi penumpukan harta kayak gitu kan. Artinya kan harta itu dia terdistribusi dengan baik sehingga tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Terus juga Islam kan punya konsep tuh kepemilikan, mana kepemilikan umum, mana kepemilikan individu, mana kepemilikan negara. Jadi melalui konsep itu tuh semua masyarakat itu dia terjamin kebutuhannya. Kayak mana nih para bapak-bapak mereka mendapatkan pekerjaan ya, nggak ada pengangguran dan memang itu didorong laki-laki itu nggak ada yang mengangguran karena mereka kewajiban nafkah. Terus ketika mereka udah bekerja itu juga kayak mana para bapak-bapak itu mendapatkan upah yang layak dan juga gajinya juga layak bagi keluarganya. Kan Islam juga mengatur itu. Makanya Masya Allah kan nanti dalam sejarah Islam itulah kayak mana dulu para guru itu digaji pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, itu kan nggak tanggung-tanggung gitu. Gaji guru aja sampai 15 dinar itu puluhan juta gitu. Masya Allah kan. Nah seperti itu. Jadi
dan itu ya orang-orang kafir itu pun begitu juga, dalam khilafah mereka mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan upah, terpenuhilah kebutuhan mereka. Jadi kemudian terkait dengan hukum-hukum umum, mereka kan diperlakukan sama. Misalkan apa, ketika ada kasus pencurian, kan nggak ada perbedaan, nggak ditanya agamanya apa, karena terjadi pencuriannya. Jadi muslim non muslim kan sama hukumannya. Ketika dia memang sudah terbukti mencuri dan apanya juga sudah sampai gitu ya batas minimalnya, ya muslim maupun non muslim, jadi nggak akan ada yang iri-irian. Bahkan nanti dari sisi situlah banyak juga orang-orang kafir tuh hanya yang kagum gitu ya dengan bagaimana mulianya agama Islam itu, yang memang sama gitu, perlakuannya sama. Karena Rasulullah sendiri bersabda, andai kata Fatimah yang mencuri gitu kan ya, maka aku akan memotong tangannya langsung. Itu menunjukkan bagaimana adilnya Rasulullah itu. Maka orang-orang kafir dia yang hidup di dalam daulah nanti itu juga nggak akan ada yang iri-irian gitu terhadap kaum muslimin, karena mereka diperlakukan sama, kebutuhan mereka juga diperhatikan gitu kan ya. Ingat kayak yang kisah yang dicontohkan tadi itu kan, orang Yahudi itu aja dia nggak punya saudara lagi gitu kan, nggak ada yang peduli sama dia, tapi masya Allah gitu, Rasulullah sebagai kepala negara saat itu kan yang memperhatikan dia, kan luar biasa gitu. Gitulah. Jadi dan memang dalam Islam itu cara efektif untuk dakwah kepada orang kafir itu untuk dengan daulah itulah, dengan adanya negara. Jadi orang-orang kafir itu mereka tuh langsung merasakan sendiri kayak mana agung ajaran Islam, kayak mana mulianya syariat Islam, kayak mana apa namanya itu keadilan kesejahteraan itu memang diperhatikan. Dengan itulah mereka tuh akhirnya kagum rasa dan bisa masukkan dengan berbondong-bondong. Jadi kemudian dari pertanyaan adik tadi itu kan kayak mana ya gitu ya menerapkan hukum Al-Quran, tapi di tengah itu juga ada orang tidak beriman kepada Al-Quran, ya jadi kan nggak masalah ya. Yang mau menerapkan Al-Quran itu kan kita orang-orang Islam, jadi ya kitanya dulu gitu. Orang kafir itu nanti ketika mereka melihat syariat Islam itu bagus sajanya, mereka tuh mau ikut-ikut aja gitu. Kan Islam tuh adil ya, bisa kayak hari ini ya. Berarti ganti ya kakak pemateri ya. Bisa boleh kayak gitu. Ya, karena memang sepertinya pembicara kita hari ini tuh apa namanya bergantian gitu ya. Jadi saya ambil posisi aja sebagai penanya, pendengar gitu ya. Karena memang sepertinya belum terbiasa pemateri kita ini untuk memberikan pertanyaan gitu ya. Oke, baik. Tapi setelah didengar tadi memang penjelasan itu agak kemana-mana gitu kan. Jadi memang nggak fokus ke apa tadi, ke tema ya, ke tema kita itu tentang bagaimana menerapkan Al-Quran sebagai individu, negara, dan bermasyarakat. Jadi kan memang ini memang perlu penjelasan yang lebih mendetail, memang perlu penjelasan lebih mendetail untuk apa ya, untuk individunya itu bagaimana, untuk masyarakat itu bagaimana, untuk bernegaranya itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi memang tadi kan jawaban pemateri pertama tadi kan memang dia menggambarkan secara umum, tetapi bisakah pemateri kedua menjelaskan secara terperinci gitu ya. Jadi kita apa namanya kan, sebagaimana tadi di awal kita sudah kasih batas, ini kan Al-Quran kan untuk orang yang beriman tadi gitu ya, untuk orang yang beriman. Memang kita hari ini menghindari apa ya topiknya, karena memang belum waktunya untuk membicarakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi sekiranya memang perlu untuk
orang yang tidak beriman ya nggak apa-apa. Tapi saat ini kita coba fokus dulu karena memang banyak sekali pertanyaan yang mungkin yang mesti dijelaskan untuk orang yang beriman secara individunya, untuk bermasyarakatnya dan untuk bernegaranya. Jadi seperti itu. Bisakah, bagaimana sih sebenarnya keterangan eh, pedoman Al-Qur'an untuk orang yang beriman sebagai individu, bermasyarakat dan bernegara gitu. Tadi perasaan pertanyaannya tadi ke mana? Ke mana Islam? Kan ya, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Jadi kan ya orang yang tidak beriman kan ya orang kafir. Nah sebenarnya gini maksud pertanyaannya kenapa kita hindari apa ya, untuk orang yang tidak beriman kita menghindari yang namanya, eh, kalau kita menjawab itu kan sebenarnya kita kan jadi bertanya-bertanya. Terus misalnya gini, masalah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau kita fokus ke sini nanti, kita nggak tahu nanti Al-Quran itu bagaimana sih sebenarnya untuk individu, bermasyarakat dan bernegara, untuk orang yang beriman gitu. Kalau kita lari ke sana kan balik kita ke awal. Terus kalau kita masanya mempertanyakan keimanan kepada Allah, terus bagaimana sih agamanya Nabi Adam gitu, manusia yang pertama sekali, dan agama Nabi Ibrahim, kita pertanyakan lagi, jadi agak lebar nanti masalahnya, jadi agak kemana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya ini persoalan sebenarnya kalau untuk seorang yang untuk seorang beriman tuh nggak perlu lagi tuh ditanyakan, kenapa lu beriman kepada Allah gitu ya. Tentu mereka punya alasan tersendiri beriman kepada Allah gitu. Jadi kalau tapi kita jadi penasaran gitu, ini hal yang penting sebenarnya untuk orang yang beriman. Jadi kita kaji dulu yang penting saja, karena memang agama kita pun kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak penting pun juga nggak dianjurkan gitu ya. Memang kita hindari sih, ngapain kita membicarakan sesuatu yang tidak membawa manfaat lah gitu ya kan untuk saat ini gitu. Jadi memang sesuatu yang bermanfaat itu kan ya sesuai dengan waktu dan tempatnya gitu kan. Jadi dikatakan satu bermanfaat ya, jadi seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu pemikiran kita ya gitu. Jadi apa sih sebenarnya pedoman Al-Quran yang diberikan oleh Al-Quran sebagai seorang muslim ya, untuk individu, bermasyarakat dan bernegara. Jadi kembali kita fokus untuk orang yang beriman dulu. Jadi bagaimana? Ya, coba dijawab dulu. Jadi pematerinya nanti ganti lagi gitu ya. Masa ngasih? Lanjut. Kakak nyimak dulu. Nah saya kan jawab sendiri, buat tanya sendiri, jawab sendiri gitu ya. Kalau menerapkan Al-Quran secara individu gitu kan ya, individu, masyarakat dan negara. Iya. Ya, jadi kan Islam tadi kan dia sempurna. Ini mungkin cara kakak berlogika ya, bahwa dulu dari konsep tadi Islam itu sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi baik itu pada bagian hubungan kita dengan diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan Allah, pasti Allahnya, dan juga hubungan kita
kita jujur, kita apa lagi, bersabar, kita berkata yang benar, itu kan termasuk dalam akhlak. Tapi akhlak itu kan juga dia tidak berdiri sendiri, tapi dia terikat pada hukum syarak juga gitu. Kapan kita harus jujur gitu kan, kapan misalkan boleh berbohong, ya itu kan ada aturan itu dalam Islam. Kita untuk saya itu dalam perkara menerapkan Al-Quran ataupun merasa dalam perkara individu dan kan kayak ya walaupun itu dalam perkara individu kan kayak makanan aja lah, makanan halal, makanan haram gitu kan, tetap saja kan tidak terlepas dari pengaturan negara. Walaupun itu dalam perkara individu kan, misalkan kayak gini, kita secara individu mungkin bisa lah gitu ya memilih makanan itu, misalkan ada logo halalnya kayak gitu kan, tapi yang bisa mengeluarkan logo halal itu kan institusi, ya balik lagi ke negara, karena negara yang bisa menjamin bahwa apa yang dikonsumsi masyarakat itu halal semua kayak gitu, nggak ada tercampur sama yang haram gitu kan. Kayak sekarang tuh kan membingungkan, kayak apa, khamar aja tuh, bir tuh padahal jelas itu tuh bir, minuman keras, tapi dibuat juga logo halal, kan aneh. Kalau orang yang nggak ngerti hanya terikat kepada semua yang ada logo label halalnya berarti halal dimakan, kan hanya bingung sendiri gitu. Jadi kan tetap saja tuh ada peran negara juga di dalam itu, dalam urusan dengan diri kita sendiri. Kemudian hubungan kita dengan Allah kan dalam perkara-perkara ibadah, tata cara sholat segala macamnya, puasa, zakat itu kan juga ada aturannya. Dan dalam kita bermasyarakat, nah itu nanti itu berkaitan dengan interaksi, misalkan tentang tata cara bergaul gitu kan ya, bergaul laki-laki perempuan lawan jenis, ada perintah apa namanya, untuk infisol, larangan ikhtilat, larangan khawat, larangan tabaruj, keluar rumah terus untuk aurat sempurna kayak gitu kan. Kemudian dalam hal bermasyarakat itu kan muamalah jual beli semuanya, pinjam meminjam, muamalah kan. Kemudian apalagi dalam semua hal lah, dalam berpolitik gitu, itu kan ada diatur dalam Islam. Aduh dek, kayaknya kakak udah kebelet, itu jam 6 kurang, makanan udah masak lagi nih. Nah, yalah, kita tutup. Aduh, nasi belum masak. Nanti Raya sambung siap terawih ya. Siap mungkin di lain waktu saja, karena memang hari ini kita lagi mengkaji Al-Quran secara secara terperinci mungkin. Jadi memang waktu diskusi itu terbatas juga. Jadi kita cukup sampai di sini saja dulu. Mungkin lain waktu kita bahas lagi gitu. Dan waktu yang pas ya. Iya. Kalau bulan Ramadan jangan siap asar, waktunya masak-masak. Beda siap. Aduh, tak ngaji mana? Lu sudah deh. Maaf ya. Ya. Kalau besok Sabtu jam 11 insyaallah bisa lah. Oh. Jam 11 jamnya tidur. Oh boleh ya, anti 2 tuh mubahnya. Bisa. Ya. Ya, maaf ya dek ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.